Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kemampuan verbal, tepatnya pada materi analogi ya, teman-teman. Jadi, yang akan kita bahas ini adalah analogi kata, tetapi katanya itu yang harus kita temukan dulu di dalam sebuah kalimat gitu ya. Jadi, di sini mungkin tingkat kesulitannya itu 2 kali lipat. Pertama, kita harus cari tahu dulu. hmm, kata yang akan dibandingkan itu kata yang mana gitu ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Hubungan objek pada kalimat Benny bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran setara dengan A. Aisyah mendaftar kuliah di jurusan matematika. B. Bella berprofesi sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. C. Doni membeli beras di sebuah pasar. D. Keisha mengajar di komunitas yang membantu anak jalanan. Dan E. Dimas berkunjung ke rumah orang tuanya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman dari kalimat yang ada di pertanyaannya. Pertamanya itu adalah Benny. Oke, ini orangnya gitu ya, subjeknya. Dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Jadi kita lihat dulu ya, semuanya itu ada semua pelakunya gitu ya, Aisyah, Bella, Doni, Kay. Kemudian dia bekerja. Berarti yang mendaftar kuliah ini nggak setara ya dengan bekerja gitu ya. Mendaftar kuliah ini tidak setara, jadi ini X. Kemudian berprofesi ini bisa. Membeli beras ini kan membeli konteksnya, ini saja bekerja gitu ya. Jadi untuk C juga kita coret. Kemudian mengajar di komunitas yang membantu anak jalanan. Oke, ini juga mengajar gitu ya, tapi konteks mengajar ini mungkin kita lihat dulu, nanti kita bandingkan dengan yang B. Kemudian yang E, Dimas berkunjung ke rumah orang tuanya. Ini juga tidak setara ya, kalimatnya saja juga tidak setara. Oke, sekarang berarti kita ada tinggal jawaban yang B atau yang D gitu ya. Berprofesi di komunitas yang membantu anak jalanan gitu ya. Ini gini ya teman-teman, kalau di soal ini dia bekerja sebagai apa gitu ya. Oke, kalau di yang B ini dia itu lebih lengkap teman-teman. Jadi Bella dia bekerja sebagai pramugari. Jadi Beni itu eh, dianalogikan gitu ya dengan Bella, dia sama pramusaji, ini pramugari, ada disebutkan di pilihan jawaban yang B ini profesinya itu sebagai apa. Kemudian di sebuah restoran, ini di sebuah maskapai penerbangan gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman. Kalau kalian nanti di SKD gitu ya, kita kan tidak sempat ya, mungkin tidak sempat mengecek semuanya gitu ya. Jadi caranya begini ya teman-teman. Ini kalian udah langsung baca, Beni bekerja. Oke, jadi konteksnya ini Beni itu bekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bicara selain bekerja, kita langsung oke, kalau ini berkunjung, langsung kalian coret membeli, mengajar, kuliah berarti tidak gitu ya. Mengajar ini walaupun kalian butuh pertimbangan lagi nanti di B dan D, tapi kalian harus berpikir cepat gitu ya, yang mana yang harus kalian eliminasi dulu di poin yang mana gitu ya. Nanti selanjutnya baru ini ada dia sebagai pramugari atau pramusaji. Kalau ini kan mengajar gitu ya di komunitas, tapi di sini tuh dia nggak sebutkan sebagai misalkan Keisha menjadi guru misalkan di sebuah komunitas. D-nya itu juga mungkin ini juga bisa ya teman-teman disetarakan. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya nomor 2. Hubungan objek pada kalimat pulau besar di Indonesia adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua setara dengan A. Kota terbesar di Indonesia adalah kota Jakarta dan Makassar. B. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya, Kerinci, dan Rinjani. C. Gajah termasuk hewan besar yang ada di Indonesia. D. Kebun binatang terbesar di Indonesia seperti Kebun Binatang Safari Indonesia. Kemudian yang E, agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia yaitu agama Islam. Oke, kita lihat dulu, kita analisis dulu pertanyaannya gitu ya. Di sini adalah pulau, jadi pulau yang besar, topiknya juga besar adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada pengecoh di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ya teman-teman. Dia itu memakai kata terbesar, ingat. Kota terbesar, gajah, ini hewan besar, kebun binatang terbesar, penganut terbesar gitu ya.
Tapi teman-teman, kalian harus lihat lagi gitu ya. Besar ini dia kan tidak harus dibandingkan dengan yang besar-besar juga gitu ya. Yang penting pola kalimatnya itu sama gitu ya, seperti yang di jawaban. Jadi kita harus ingat ya teman-teman, ini kan dia, oke, pulau besar gitu ya, tapi besar itu dalam konteks yang lain tinggi juga gitu ya, tinggi itu juga masuk. Kenapa? Walaupun pilihan jawaban A, C, D, E ini ada kata terbesar, besar, terbesar, terbesar, tapi itu salah teman-teman. Karena lihat ini ya teman-teman, untuk pola kalimat ini nih adalah Kalimantan, Papua, dan Sumatera, dia itu kan menyebutkan gitu ya, salah satunya, beberapa pulau besarnya gitu ya, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kalian ingat di sini dia tuh sebutin 3 gitu ya. Kalau di sini kota terbesar di Indonesia adalah kota Jakarta dan Makassar. Ini mungkin bisa bener juga ya teman-teman. Kalian bisa terkecoh nih di sini ya. Tapi dia kan cuma sebutin 2. Sedangkan di pertanyaannya itu dia tuh sebutinnya 3 gitu ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Karena di sini dia sama ya, setara ya, ada Puncak Jaya, Kerinci, dan Rinjani. Jadi disebutkan tuh ada 3 nih, walaupun ini konteksnya tertinggi, ya nggak apa-apa, tertinggi dan besar itu juga sesuatu hal yang dibandingkan, tapi konteksnya yang lain dengan pola kalimat yang setara, gitu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga. Kalimat berikut, salju yang turun di langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Setara, ini juga kecuali pada kalimat, kalian harus baca yang seksama ya nanti di soalnya. Ini bisa jadi dia munculkan pilihan jawabannya A, B, C, D, E, 4 pilihan jawaban yang setara, kalian disuruh mencari yang tidak setara. Itu bisa jadi ya teman-teman. Walaupun sebenarnya saya belum menemukan sih soal seperti ini, tapi saya coba tampilkan bentuk soal yang seperti ini sehingga nanti ada variasi dan kalian sudah pernah lihat sebelumnya bentuk soal seperti ini sehingga nanti ketika SKD real time-nya kalian nggak ada panik-panik lagi gitu ya melihat soalnya yang bentuknya sedikit berbeda. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A. Cahaya matahari pada pepohonan memberikan manfaat yang banyak. B. Bunga yang mekar di taman memberikan warna-warna cerah yang menyegarkan pemandangan. C. Bintang yang bersinar di langit malam memberikan hiasan yang indah untuk langit. Dan D. Lampu yang menyala di gedung itu memberikan cahaya yang indah untuk jalan. E. Bunga yang mekar di kebun binatang memberikan hiasan yang indah untuk taman. Oke. Iya teman-teman, untuk pilihan jawaban yang A, B, C, D, E ini, berarti kalian harus temukan yang kecuali, jangan sampai lupa baca kecualinya gitu ya. Jadi jangan sampai gugup, kalian harus tenang ketika membaca soal SKD, oke? Karena ketika kalian gugup, kalian nggak dapat inti dari pertanyaannya, sehingga pilihan jawaban yang akan kalian baca itu bisa jadi semuanya melenceng gitu ya teman-teman. Oke, ini konteksnya di kalimatnya dulu. Salju turun dari langit gitu. Jadi ini ada salju asalnya dari langit, kemudian dia memberikan manfaat apa gitu ya? Indah untuk siapa? Untuk bumi gitu ya teman-teman. Tadi cahaya matahari pada pepohonan, oke. Jadi konteks salju ini sama dengan cahaya mataharinya, kemudian di mana gitu ya, pada pepohonan memberikan manfaat yang banyak. Nah, ini bisa jadi kecuali nih teman-teman, manfaat yang banyak untuk siapa? Kalau di sini kan ada objeknya ya, untuk bumi gitu ya. Oke, B. Bunga yang mekar di taman memberikan warna yang cerah yang menyegarkan pemandangan. Ini bumi setara dengan pemandangan ya, teman-teman. Salju setara dengan bunga yang mekar dari langit gitu ya. Asalnya gitu di taman memberikan hiasan, memberikan warna-warna yang cerah gitu. Jadi eh, ini setara gitu ya, teman-teman. Ini setara. Lihat kita mau cari yang kecuali gitu ya. Ini setara. Kemudian bintang setara dengan salju bersinar di langit asalnya gitu ya, di langit malam memberikan hiasan yang indah untuk langit. Ini juga ya teman-teman pola kalimatnya saja itu sudah mirip ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut yang D, lampu. Lampu setara dengan salju, kemudian dari gedung, dari langit memberikan hiasan yang indah, cahaya juga sama untuk jalan. Ini juga benar ya teman-teman. Kemudian yang E, bunga setara dengan salju di kebun, ini asalnya dari langit tadi, di kebun memberikan hiasan. Oke, malahan sama banget ini memberikan hiasan yang indah untuk taman gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang A ini maksudnya teman-teman.
Jawabannya adalah yang A. Cahaya matahari pada pepohonan memberikan manfaat yang banyak. Yang banyaknya ini hanya kurang untuknya aja sih, untuknya gitu. Kalau ini di sini kan dia lengkap pemandangan, untuk langit, untuk jalan, untuk taman gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang coba ya kalian lihat ya, teman-teman. Kalau mau cepat ya, tapi ini tidak ada tips yang benar-benar kayak kalau misalnya TIU yang hitung-hitungan, kita bisa mungkin mendapatkan tips yang baku, yang padu gitu, yang benar-benar oke kalau seperti kalau A berarti B gitu. Kalau ini sih kebetulan itu tergantung apa ya, tipsnya itu tergantung bagaimana keadaan soalnya. Karena soalnya itu dalam bentuk verbal, jadi bisa jadi banyak sekali bentuk-bentuk kalimatnya gitu ya teman-teman. Kalau saya coba analisis soal ini gitu ya. Ini kan salju yang turun gitu. Dia kan minta yang kecuali. Kalian amati dulu, screening dulu pilihan jawabannya. Lihat ini ya teman-teman. Ini kan semuanya tuh sama ya. Yang mekar, yang bersinar, ya, yang menyala. Oke. Kemudian ini juga ada untuknya. Ini juga sama nih. Untuk yang CDE. Oke. Jadi bisa jadi mungkin untuk pilihan jawaban untuk bentuk soal yang ketiga ini Eee, ketika yang ditanya kecuali, berarti kan, eee, yang analoginya itu di pilihan jawaban empatnya gitu ya. Jadi kalian cari dulu yang bentuk pola kalimatnya itu sama gitu ya teman-teman. Kemungkinan itu dia yang, setara, oke? Oke, selanjutnya kita coba lihat soal yang keempat. Kalimat berikut, Melanie ingin membantu memetik buah di kebun belakang rumah. Akan setara dengan kalimat pada A. Melanie dan Budi berencana akan membantu ayah memetik apel di kebun. Ibu membeli buah segar yang baru dipetik di pasar. Kemudian yang C, Melanie pergi ke kebun lewat halaman belakang rumah. D, Okta terlambat ke sekolah karena membantu menyapu halaman belakang, ini maksudnya ya, belakang rumah. E, Ali ingin membantu memetik bunga di kebun belakang rumah. Oke, teman-teman. Untuk pilihan jawaban, yang keempat ini, mungkin dia ada yang sedikit menjebak karena kenapa, kalau kita nanti kalian yang nggak fokus gitu ya, dia menggunakan, nama yang sama nih ya untuk pilihan jawaban yang A, kemudian yang C gitu. Kemudian, belakang rumah nih, ya dia menggunakan halaman belakang rumah untuk pilihan jawabannya, ini juga halaman belakang rumah, ini juga belakang rumah gitu ya. Kemudian buah nih, memetik buah, yang ini membeli buah. Kalau misalnya untuk soal seperti ini, konteksnya itu hampir mirip ya teman-teman dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E kalian. Untuk menjawabnya, jadi pilihan jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman. Ali ingin membantu memetik bunga di kebun belakang rumah gitu. Jadi ini Ali diganti konteksnya itu ini Ali. Kemudian ingin, dia itu ingin gitu ya, ingin memetik kalau ini buah, ini tuh bunga gitu. Kalau kalian jawab, lihat pilihan jawabannya sebenarnya ini cukup mudah gitu ya, karena yang diganti-ganti itu hanya objeknya saja gitu ya. Yang ini memetik buah, ini memetik bunga gitu. Di kebun belakang rumahnya pun tetap sama. Tapi untuk tingkat kesulitan pada soal yang nomor 4 ini teman-teman, saya buat soalnya itu supaya, aduh kok ini tadi mirip ya gitu. Jadi kalian kayak kalau misalnya baca pilihan jawabannya itu, apa banyak kata yang digunakannya itu sama gitu seperti yang di sini. Jadi ini hanya tingkat kesulitan saja yang coba saya munculkan sehingga nanti kalau kalian ketemu soal gitu ya, karena untuk soal verbal analogi ya teman-teman. Misalkan kalian belajar di YouTube nih, soal verbal analogi. Kalian itu cukup mengenal bentuk pola soalnya saja gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau ulang-ulang juga untuk soal yang analogi, itu no problem sih menurut saya. Jadi, kalian itu harus ulangin terus supaya mengasah kecepatan kalian dalam mengerjakannya itu adalah, soal yang numerik ya menurut saya ya teman-teman. Jadi di soal yang verbal ini, kalian coba cukup mungkin lihat pola bentuknya, oke, berarti apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan soal seperti ini? Jika kalian sudah mendapat, tipsnya gitu ya, poinnya, apa yang harus kalian lakukan, yang mana yang harus kalian lihat dulu gitu,
Kalau kalian udah dapat, ya udah sih kalian nggak usah ulang lagi menurut saya. Karena kenapa ya teman-teman? Ini hanya pendapat pribadi ya. Karena nantinya pada saat SKD, kalian itu tidak akan menemukan bentuk soal yang sama persis gitu ya. Pasti konteksnya beda, ada berapa banyak kalimat yang mungkin bisa dibuat, tidak akan sama gitu. Jika kalian mengulang-ulangnya untuk yang verbal, boleh, tapi kemampuan numerik yang hitung-hitungan, yang kemudian perbandingan dan yang lain-lainnya itu yang figural, itu kalian juga harus mengerti dulu yang itu. Kalian harus apa ya, kalian harus kuasain dulu yang bagian itu. Karena itu tuh beneran, apa ya, kalau kayak kemampuan menghitung gitu ya, kalau kemampuan, menghafal itu kan harus benar-benar dilatih, harus benar-benar diingat gitu. Kalau ini kan nggak ada yang harus benar-benar kalian hafal kan dari kemampuan verbal, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke yang kita bahas. Nomor 5. Amati amati kata pada kalimat di bawah ini. Kalimat ini maksudnya akan setara dengan kalimat yang mana? Ini maksudnya di pilihan jawabannya ya, teman-teman. Oke, kalimatnya adalah Dita pergi ke kantor menggunakan bus dan pulang menggunakan kereta. Pilihan jawabannya A. Dina pergi bekerja seusai membersihkan rumah. B. Sekarang ibu beraktivitas di rumah setelah sebelumnya bekerja di kantor. C. Meta bekerja sebagai data analis di perusahaan startup terkenal. D. Dimas dan tim pulang dan pergi bertanding sepak bola menggunakan bus. E. Benny pergi kembali, pergi ke Bali. Ini maksudnya teman-teman. Jadi saya tadi mau buatnya ini ke Bali. Ke Bali. B-nya itu huruf besar ya teman-teman. Ke Bali menggunakan sepeda motor dan kapal gitu. Nah, begini ya teman-teman. Pilihan jawabannya ini sepertinya yang gini. Kalau saya, ini kan bus pergi. Dia tuh pergi menggunakan bus, kemudian pulang menggunakan kereta gitu. Jadi kalian harus pilih yang ada pulang dan pergi. Kalau misalnya konteksnya itu adalah transportasi gitu ya. Nah, kalian lihat di pilihan jawaban yang A. Dia pergi bekerja, tapi ini tidak ada membahas transportasi nih di pilihan jawaban yang A. Berarti itu salah. Kemudian ini juga tidak ada membahas tentang transportasi ataupun dalam konteks lain dengan kalimat yang hampir mirip bentuknya juga tidak gitu ya. Oke, berarti ini juga salah. Kemudian ini pergi ke kantor, bisa jadi bekerja gitu ya. Tapi ini nggak ada yang sama nih, apakah transportasinya kah, apakah kalau misalnya dia bekerja atau yang ini sebagai apa gitu. Ini tidak sama ya teman-teman. Yang C itu juga langsung saja eliminasi saja. Yang paling mirip itu adalah yang D dan E. Kenapa? Karena ini konteksnya ada transportasinya. Ini sepeda motor dan kapal. Oke, kemudian yang D ini bertanding sepak bola menggunakan bus, oke. Nah, untuk bagian D ini, jawabannya itu kalau menurut saya ya teman-teman, jadi ini saya buat soalnya seperti ini. Saya pilih jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena di sini kan dia ada pergi dan pulang gitu. Dan di pilihan jawaban yang D ini pulang dan pergi gitu. Bertanding sepak bola menggunakan bus. Jadi kalimatnya itu masih setara. Kenapa? Ada kata ada subjeknya orangnya gitu ya. Ini Dita, kemudian ini Dimas. Dia tuh yang dibicarakan di soalnya itu pulang pakai apa, pergi pakai apa gitu ya. Walaupun yang ini beda menggunakan bus, tapi di sini nih dia tuh sama loh pulang dan perginya itu menggunakan bus gitu ya. Kemudian dia tuh pergi kemana sih? Kalau ini dia pergi ke kantor, kalau ini dia pergi bertanding sepak bola. Jadi setiap eh, apa namanya hal yang dibicarakan di soal ini itu tuh ada semua nih di pilihan jawaban yang D, teman-teman. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Kemudian, kenapa yang E ini tidak? Karena yang E ini hanya membahas pergi saja, tidak ada membahas yang pulangnya. Gitu ya, teman-teman. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, batas itu saja pembahasan kita pada video kali ini ya, teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan juga share ya, teman-teman. Belum diakhiri, teman-teman. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian lihat nonton video ini,
Ada pesan-pesan yang kami sampaikan di bawah ini, tolong dibaca ya teman-teman. Semoga menjadi semangat untuk kalian dalam proses mempersiapkan SKD gitu ya. Tetap semangat belajar, karena kenapa? SKD itu semakin dekat gitu ya. Pastikan kalian belajar itu sesuai dengan kisi-kisi gitu. Waktu kalian belajar itu terbatas, sehingga tidak ada waktu untuk belajar materi yang di luar kisi-kisi gitu ya. Kalian tidak membutuhkan materi-materi tambahan gitu ya teman-teman, karena yang kisi-kisi saja itu sudah banyak untuk dipelajari gitu. Nah, belajar di YouTube boleh, tapi ingat kalian harus filter sendiri. Ini masuk atau tidak ya di dalam kisi-kisi, ini nanti kira-kira berguna atau enggak ya. Karena kenapa teman-teman? Karena yang namanya konten kreator di YouTube gitu ya, dia itu, bisa jadi ya, kita nggak tahu juga, bisa jadi, dia tidak mempertimbangkan atau lupa mempertimbangkan apakah ini masuk atau tidak gitu ya. Jadi untuk filter materi yang kemudian berguna atau tidak dengan kalian, itu kalian harus tanggung jawab sendiri nih, harus filter sendiri gitu ya teman-teman. Tidak bisa, tidak bisa berarti kalau misalnya channel ini gitu ya, tapi, channel channel Konstat sudah menfilter itu kok. Jadi yang kami sampaikan itu adalah benar-benar yang terbaru, yang update, yang insya Allah bentuk-bentuk soal-soalnya itu nanti yang muncul di SKD dan bisa membantu kalian semua, oke? Nah, kemudian belajar yang efektif adalah kunci. Jangan lupa berdoa, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Semoga Allah berikan takdir terbaik untuk kita, tetap semangat, terus belajarnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan NIP pada tahun ini ya, teman-teman. Amin, Allahumma amin. Oke, diakhiri dulu video kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.